need all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Halo teman-teman, kembali lagi di channel SN3. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Eternal. Pada awal video, saya akan menjelaskan tokoh dan karakter di dalam film ini. Yang pertama, ada yang namanya Celestial. Dia adalah alien yang disebut sebagai Space God atau dewa luar angkasa. Lalu si Celestial ini menciptakan Deviant and the Eternal. Tetapi Deviant tidak tunduk dan membelot pada Celestial. Para Deviant menjadi predator manusia di muka bumi. Oleh karena itu, Celestial menyuruh para Eternal untuk membasmi para Deviant. Eternal terdiri dari 10 orang yang memiliki kekuatan berbeda-beda. Mereka juga abadi. Yang pertama ada Icarus. Dia memiliki kekuatan menembak laser dari bola matanya. Dan dia juga bisa terbang layaknya Superman Icarus. Icarus ini adalah Eternal terkuat dari 10 Eternal. Yang kedua ada Makari. Dia memiliki kekuatan kecepatan yang luar biasa. Yang ketiga ada Kingo. Dia bisa menembakkan cahaya dari tangannya. Yang keempat ada Gilgamesh. Dia memiliki kekuatan tinju yang mematikan. Yang kelima ada Thea. Dia adalah dewi perang. Yang keenam ada Druid. Dia memiliki kekuatan memanipulasi pikiran. Yang ketujuh ada Pathos. Dia memiliki kekuatan membuat teknologi yang canggih. Yang kedelapan ada Cersei. Dia adalah seorang penyihir. Kesembilan ada Sprite. Dia memiliki kekuatan menciptakan ilusi. Dan yang ke-10 adalah pemimpin Eternal. Dia adalah Ajax. Dia memiliki kekuatan menyembuhkan luka. Setelah ribuan tahun, mereka melawan Deviant dan membunuh semua Deviant. Mereka belum mendapat perintah untuk kembali ke tempat asalnya. Dan mereka menetap di bumi. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Ribuan tahun lalu, kita diperlihatkan Eternal yang diutus ke bumi untuk membasmi para Deviant dan melindungi manusia. Setelah itu kita dibawa ke masa sekarang, di mana Cersei menjadi seorang guru sejarah. Dia juga memiliki seorang kekasih yang bernama Dan. Pada malam harinya, mereka pulang dari pesta. Kemudian mereka dihadang oleh Deviant. Mereka terkejut karena mereka merasa sudah melenyapkan semua Deviant. Untung saja Icarus datang untuk menolongnya, yang membuat Deviant kabur. Dan setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk mengumpulkan para Eternal untuk mencari para Deviant yang tersisa. Saat mereka sampai di tempat Ajax, mereka sangat terkejut karena Ajax telah mati dibunuh oleh Deviant. Kekuatannya telah diserap. Kemudian tubuh Ajax mengeluarkan sebuah bola yang masuk ke dalam tubuh Cersei. Bola itu hanya dimiliki oleh seorang pemimpin Eternal yang diberikan oleh Celestial untuk berkomunikasi dengannya. Tetapi Cersei yang baru mendapatkan bola itu tidak tahu cara menggunakannya. Ribuan tahun lalu saat para Eternal mengamati manusia yang sedang berperang, tiba-tiba Athena tidak sadarkan diri, lalu menyerang para Eternal.
Pada saat itu juga, Ajax menyuruh para Eternal untuk pergi agar mereka bisa memilih kehidupannya masing-masing. Film berganti ke masa sekarang, di mana Cersei dan yang lainnya menemui rekannya yang bernama Kingo. Dia sekarang telah menjadi seorang bintang film Hollywood. Kingo juga memiliki asisten pribadi yang bernama Karun. Setelah dari sana, mereka menuju ke tempat Gilgamesh. Ternyata Tena juga berada di sana. Saat mereka menemui Tena, dia kehilangan kesadarannya lagi. Untung saja Tena berhasil disadarkan. Setelah itu, Cersei menceritakan bahwa dia telah mendapatkan bola dari Ajax kepada Gilgamesh. Tetapi di sana Cersei tidak tahu cara menggunakannya agar bisa terhubung dengan Celestian. Kemudian Gilgamesh menyuruhnya untuk menenangkan diri dan fokus agar bisa menggunakan bola tersebut. Pada saat itu juga, Cersei bisa terhubung dengan Celestial Arsylheim. Kemudian Cersei bercerita tentang apa yang terjadi di bumi dan kematian Ajax. Akhirnya, Celestial Arishem menceritakan alasan sebenarnya kenapa mereka dikirim ke bumi. Alasannya adalah mereka harus melindungi manusia dari Deviant, agar manusia bisa tumbuh dan dijadikan tumbal untuk kebangkitan Celestial baru, yang bernama Celestial Tiamut. Ribuan tahun lalu, Celestial Arsylheim telah menanam benih Celestial Tiamut yang disembunyikan di dalam inti bumi. Oleh karena itu, jika kebangkitan Celestial Tiamut terjadi, maka bumi akan hancur. Setelah kejadian itu, Cersei menceritakan kepada yang lain, dan akhirnya mereka semua tahu dan memikirkan cara untuk mencegah kehancuran bumi serta kebangkitan Celestial Tiamut. Setelah itu, mereka harus memberitahu Eternal lain. Akhirnya mereka sampai di tempat Druid. Pada saat mereka di sana, mereka diserang oleh para Deviant. Di sana pun terjadi pertempuran. Tetapi di sana ada Deviant terkuat yang bernama Crow, yang sempat menyerang Cersei sewaktu pulang pesta. Di saat yang genting itu, Tena kehilangan kesadarannya lagi. Untung saja Gilgamesh bisa menenangkannya. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Deviant. Dan hanya tersisa satu Deviant kuat, yaitu Crow. Tetapi di sana Gilgamesh berhasil dikalahkan oleh Crow. Dan kekuatannya diserap yang membuatnya berubah wujud menjadi seperti manusia. Crow juga berkata dia akan menghancurkan para Celestial. Scene berganti ke Cersei dan Ikaris. Mereka menemui Phastos. Cersei meminta agar Phastos bisa membantunya dalam menghentikan kebangkitan Celestial dengan peralatan canggihnya. Tetapi Phastos menolaknya karena Phastos tidak ingin mengalami kejadian yang ia alami saat ia membantu manusia pada Perang Dunia Kedua, hingga membuat kota Hiroshima dan Nagasaki hancur. Tetapi setelah pasangan Phastos mendengar pembicaraan mereka bertiga, ia menyarankan agar Phastos dapat membantu rekan-rekannya dalam menghentikan kebangkitan Celestial. Film berganti ke para Eternal yang mencari pesawat mereka. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam pesawat. Ternyata selama ini Makari tinggal di dalam pesawat dan mengumpulkan benda-benda berharga dari seluruh dunia. Phastos lalu merancang sebuah gelang yang dapat mereka gunakan untuk menggabungkan kekuatan dari seluruh Eternal, lalu dimasukkan ke dalam tubuh Phastos, sehingga Phastos bisa menjadi lebih kuat dan dapat menghentikan kebangkitan Celestial. Mereka juga memiliki rencana memindahkan manusia ke planet lain, sehingga mereka tidak perlu membunuh Celestial itu sendiri.
Setelah itu, Cersei merasakan tanda bahwa sebentar lagi Celestial Tiamut akan bangkit. Singkat cerita, Phastos memberikan sebuah alat dan menyuruhnya untuk mencari lokasi kebangkitan Celestial Tiamut. Saat Phastos menyelesaikan rancangannya, tiba-tiba Ikaris menghancurkan rancangan tersebut dan mengatakan bahwa selama ini ia telah mengetahui tentang kebangkitan Celestial karena Ajax telah memberitahukan sejak ribuan tahun lalu. Beberapa hari lalu, sebelum para Eternal berkumpul, Ikaris menemukan Ajax. Mereka bercerita tentang kebangkitan Celestial. Tetapi Ajax yang sudah jutaan tahun membantu kebangkitan Celestial ini, dia merasa kagum pada manusia. Karena manusia memiliki kasih sayang yang besar. Karena itu, Ajax ingin menghentikan kebangkitan Celestial dan menyelamatkan para manusia. Tetapi Ikaris tampak tidak setuju dengan rencana Ajax. Ia memilih setia kepada Celestial. Akhirnya, Ikaris membawa Ajax ke tempat di mana para Deviant berada dan membiarkan Ajax dibunuh oleh para Deviant. Setelah itu, Ikaris membawa mayat Ajax kembali ke tempatnya. Scene berganti ke Ikaris yang mengingatkan pada teman-temannya untuk tidak melawannya, karena ia tak mau membunuh teman-temannya sendiri. Tapi saat Ikaris akan pergi, Spread memilih ikut dengannya, karena Spread menyukai Ikaris. Singkat cerita, Phastos mengambil bola yang ada di tubuh Cersei dan merubahnya menjadi gelang untuk menyatukan kekuatan agar Cersei bisa mendapatkan kekuatan yang besar dan menghentikan kebangkitan Celestial Tiamut. Akhirnya, mereka sampai di tempat di mana Celestial Tiamut bangkit. Mereka mencoba menyatukan kekuatannya, tetapi di saat itu, Ikaris datang untuk menggagalkannya. Akhirnya, para Eternal mencoba menahan Ikaris dan Cersei mencoba mencari tubuh Celestial untuk menggagalkan kebangkitannya. Di saat itu pula, Cersei dihadang oleh Sprite dengan kekuatan ilusinya. Untung saja Druid datang membantu Cersei. Singkat cerita, Cersei menemukan tubuh dari Celestial Tiamut. Dengan kekuatan dari para Eternal yang digabungkan, akhirnya Cersei bisa menghentikan kebangkitan Celestial Tiamut dan mengubahnya menjadi beku. Setelah semuanya tenang, Ikaris meminta maaf kepada Cersei dan dia memilih bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke matahari. Setelah beberapa hari berlalu, para Eternal memilih untuk hidup di bumi dan berdampingan dengan manusia. Tetapi saat Cersei berkencan dengan Dany, tiba-tiba Celestial Arishem datang ke bumi dan membawa Cersei, Klingo dan Patos menuju tempat lain. Di sisi lain, ketika Tena, Makari, dan Druid mencoba mencari keberadaan rekan-rekannya, tiba-tiba datang seorang yang mengaku sebagai adik Thanos. Dia bisa membantu mereka menemukan rekan-rekannya. Di akhir film, kita dilihatkan Dany bukanlah manusia biasa, karena dia berasal dari keluarga misterius. Dan akhirnya film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video.